Perkenalkan, nama saya Elsa Lasmida Dewi Sartika Rumohorbo, NPM 1801010032. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan dosen pengampu Miss Desi Sijabat. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkelainan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkelainan. Yang kedua, jenis-jenis dan karakteristik anak berkelainan. Yang ketiga, penyebab anak berkelainan. Dan yang keempat, bimbingan khusus anak berkelainan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian anak berkelainan. Di sini saya mengambil 3 pendapat para ahli mengenai anak berkelainan. Yang pertama, menurut Hayward, anak berkelainan adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang kedua, menurut Kirk 1970, Hayward dan Orlansky pada tahun 1988, anak berkelainan diartikan sebagai anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Yang ketiga, menurut Callahan dan Kaufman pada tahun 1991, anak berkelainan didefinisikan sebagai anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Jadi, saya menyimpulkan dari ketiga pendapat para ahli tersebut, anak berkelainan adalah anak yang berbeda dengan anak pada umumnya dikarenakan dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosial dan emosinya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis anak berkelainan dan karakteristiknya. Jenis-jenis anak berkelainan yang pertama, kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut, timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Yang termasuk dalam kelainan ini adalah tunanetra, yaitu kelainan pada indera penglihatan, tunarungu, yaitu kelainan pada pendengaran, tunawicara, yaitu kelainan pada fungsi organ bicara, tunadaksa, yaitu anak-anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh. Karakteristik anak yang berkelainan fisik yaitu bermasalah pada penglihatan atau mata, melihat memakai alat bantu, bermasalah dengan pendengarannya, kurangnya kosakata, sulit mengartikan kata-kata, bermasalah dengan berbicara, sulit mengucapkan kata-kata, dan orang lain tidak mengerti apa yang dikatakannya, susah menggerakkan kaki, tangan, atau organ tubuh lainnya. Yang kedua, kelainan mental. Anak berkelainan mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Karakteristik kelainan mental yaitu mengalami kesulitan di sekolahnya, anak gemar memukul ataupun membuli temannya, menyakiti diri sendiri, menghindari keluarga dan teman, perubahan mood secara cepat, anak mengalami kemarahan yang meledak, maupun ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Dan yang ketiga, yaitu kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau sering disebut menalaras adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Karakteristik kelainan perilaku sosial yaitu anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, suka berkelahi, sering merasa cemas, agresif dalam bersosialisasi. Selanjutnya kita masuk pada penyebab anak berkelainan. Ada
Ada beberapa penyebab anak berkelainan. Yang pertama, sebelum dilahirkan. Contoh yang pertama, pada gangguan genetika. Yang kedua, infeksi ibu hamil. Yang ketiga, usia ibu hamil. Usia ibu hamil di atas 35 tahun mempunyai risiko tinggi terhadap kecacatan. Yang keempat, keracunan saat hamil. Kelima, pengguguran kandungan. Kegagalan pengguguran kandungan dapat menyebabkan gangguan pada janin, tergantung bagian organ mana yang terganggu. Yang keenam, bayi lahir prematur. Bayi prematur sangat rentan terhadap penyakit infeksi, sehingga kondisi bayi yang terkena infeksi akan mudah menjadi sepsis atau racun masuk melalui darah. Yang kedua, saat dilahirkan. Contohnya yang pertama, proses kelahiran lama. Misalnya kepala bayi terjepit pada saat melahirkan sehingga pembuluh darah di kepala tidak cukup mendapat oksigen. Ketika keadaan berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan sel-sel syaraf otak. Kedua, kelahiran dengan alat. Ketiga, kehamilan lama. Kehamilan lebih dari 40 minggu dapat mengakibatkan kelainan pada bayi karena sejak usia ini fungsi tembuni mulai berkurang. Yang ketiga, setelah dilahirkan. Contohnya yang pertama, penyakit infeksi. Ini terjadi ketika bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh karena tubuh tidak dapat mempertahankan serangan infeksi. Yang kedua, kekurangan zat makanan. Ketiga, kecelakaan. Keempat, keracunan. Selanjutnya kita masuk pada bimbingan khusus anak berkelainan. Yang pertama, kelainan fisik. A. Tunanetra. Alternatif bantuan yang diberikan terutama pada saat memasuki lingkungan baru, seorang anak tunanetra harus diberikan bantuan tentang proses komunikasi verbal, mengembangkan semangat, dan konsep diri yang positif, atau rasa percaya diri dan mau menerima ketunanetraannya, serta mengenal gambaran sekitarnya dengan sejelas-jelasnya. B. Tunarunggu. Jenis-jenis bimbingannya. Yang pertama, bimbingan komunikasi bertujuan membantu anak dalam memperlancar komunikasi. Kedua, bimbingan pribadi bertujuan agar anak dapat mengenal dirinya, menyadari kemampuan dan kekurangannya, memiliki sikap positif terhadap keadaan dirinya, serta memiliki kestabilan emosi. Yang ketiga, bimbingan sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak agar dapat bergaul dengan orang lain secara positif. C. Tunadaksa. Alternatif bantuan yang dapat diberikan kepada anak tunadaksa. Yang pertama, mengembangkan diri sendiri. Kedua, menghargai anak dengan cara menerima apa adanya, sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah sebagai seorang pribadi yang berharga. Yang ketiga, dukungan keluarga dan masyarakat terhadap anak tunadaksa memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadiannya. Yang kedua, kelainan mental. Pemberian bantuan kepada anak berkelainan mental lebih difokuskan kepada pihak orang tuanya. Kepada mereka diberikan bimbingan tentang yang pertama, upaya menghilangkan perasaan kecewa karena memiliki anak yang cacat. Kedua, mengembangkan sikap respek terhadap anak. Ketiga, mengembangkan kemandirian anak dengan cara tidak memberikan perlakuan yang berlebihan. Sedangkan pemberian kepada anak berkelainan secara langsung, yang pertama, mengatasi kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Kedua, mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan keterampilan dan kesungguhan kala secara optimal. Yang ketiga, kelainan perilaku sosial atau tunalaras. Upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada mereka, yang pertama, memperhatikan
memperhatikan kebutuhan anak. Kedua, membimbing kedisiplinan. Ketiga, memberikan kesibukan sebagai pemanfaatan waktu luang. Keempat, membantu pengembangan konsep diri yang positif. Kelima, membantu anak dalam mengembangkan kesadaran untuk menaati ajaran agama secara intensif. Keenam, mereka dari ketergantungan dan penguatan ketakberdayaan. Ketujuh, merujuk anak ke pihak yang lebih berwenang seperti psikologi.